luas yang berhubungan dengan membuat aplikasi. Untuk aplikasi yang kami buat yaitu sistem aplikasi data karyawan. Sebelum masuk ke video deskripsinya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya dulu. Nama saya Abdul sebagai ketua kelompok. Nama saya Ganes Fernando. Nama saya Dimas Bayu Febrian. Nama saya Dimas Indo. Nama saya Muhammad Abdul. Nama saya Muhammad Dwi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Ramadan. Di sini saya ingin mempresentasikan sistem data karyawan, mengenai sistem data karyawan yang di bagian fungsi menu. Yang dimana nih import pindahin SQLite 3 login karyawan admin. Di fungsi menu ada yang dari login, pindahin import register user, login user, create tables. Yang ada di sini register user, create tables, dan login buat pindahin data yang dari file satunya ke menu. Yang dimana kalau kita jalanin nih, dia bakal keluar satu admin, karyawan, dan menu keluar seperti ini. Admin, karyawan keluar. Nah, jika kita pilih satu, dia langsung ke menu fungsi login user yang ada di sini. Ini kita contoh sebagai contoh. Klik satu, dia suruh masukin username, Duir misalkan, password Duir. Nah, kata sandi salah atau username salah karena akun si admin itu bukan ini, ada lagi, tapi dijelaskan sama teman saya nanti. Sekarang coba pilih contoh menu karyawan. Nah, di sini tuh jika kita pilih dua, dia langsung pindah ke fungsi login user yang ada di sini. Login user yang karyawan. Nah, jika saya pilih dua, yaitu karyawan, dia itu otomatis langsung ngeluarin lagi filenya, itu print, register, login, keluar. Yang dimana jika pilih satu, dia pindah ke fungsi register user nih. Sebagai contoh register, dia suruh masukin alamat email yang pertama, bla 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 bla, misalkan password, nama lengkapnya, nomor telepon, nah jika kita pilih menu dua karyawan, nomor dua karyawan, yang keluar tuh ini ada lagi keluar tampilan register, login, keluar. Jika kita pilih satu register, dia suruh masukin alamat email, password, nama, username, nomor, tanggal, usia, alamat, nick, itu user tipenya apa. Biasanya langsung si karyawan kalau misalkan register. Nah, jika kita pilih 3, maka itu langsung keluar. If name sama dengan main ini fungsinya buat ngejalanin agar fungsinya tidak bertabrakan dengan fungsi lain. Pokoknya ngejalanin fungsi utama if name sama dengan main. Nah, sekian presentasi fungsi menu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul fungsi. Di modul fungsi yang pertama itu ada tabel create table. Di sini berfungsi untuk membuat tabel pada database-nya. Tabel yang pertama berisi user. Di user ini terdapat ID pekerja, nama lengkap, username. Nah, username ini memiliki aturan di mana unik, yang berarti username tidak akan bisa digunakan jika sudah ada yang menggunakan username. Selanjutnya ada password, nomor telepon, tanggal lahir, usia, alamat, nick, email, dan user type. Di tabel yang kedua itu ada logs. Tabel logs ini berfungsi untuk melacak siapa saja yang login di sistem aplikasi ini.
Di dalam tabel log berisi ID pekerja, username, login time untuk mencatat waktu login, log type, dan di situ saja. Di tabel yang ketiga ada tabel profesi. Tabel profesi ini berfungsi untuk mencatat jabatan dan gaji karyawan. Di tabel profesi ini terdapat ID pekerja, nama lengkap, username, jabatan, gaji, tunjangan, pajak, gaji bersih, dan itu saja. Di tabel yang terakhir ada tabel jadwal. Di sini tabel yang berisi jadwal pekerja. Di dalam tabel jadwal terdapat ID pekerja, nama lengkap, username, tanggal, shift, waktu mulai, waktu selesai. Dan selanjutnya ada tabel jadwal yang berisi jadwal pekerja. Di tabel jadwal ini terdapat ID pekerja, nama lengkap, username, tanggal, shift, waktu mulai bekerja, dan waktu selesai bekerja. Untuk insert into ini dilakukan untuk menambahkan data admin, dikarenakan untuk masuk ke menu di bawah tabel-tabel fungsi saya menambahkan data-data, karena data-data berikut ini berisi data admin. Kenapa saya menambahkan data admin? Dikarenakan untuk login, untuk masuk sebagai admin, kalian hanya bisa login seperti ini. Jadi karyawan tidak akan bisa login sebagai admin. Admin hanya memiliki opsi untuk login. Admin hanya memiliki pilihan login dan tidak memiliki pilihan register. Sedangkan karyawan memiliki dua pilihan. Yang pertama ada login dan yang kedua ada register. Contohnya seperti berikut ini. Ketika kalian login sebagai admin, maka kalian akan masuk ke menu admin. Untuk menu admin akan dijelaskan lebih lengkap oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi register. Fungsi register ini kalian pertama ada global username, password, nomor, tanggal, dan sebagainya. Ini saya lakukan agar ketika fungsi dipanggil, username juga dapat dipanggil untuk modul yang lain. Di sini ada try ini berfungsi untuk mencoba, karena ada aturan di bawahnya yang mana tadi jika username sudah dipakai maka tidak akan bisa dipakai lagi. Untuk login, data yang perlu dimasukkan yaitu email, password, nama, username, nomor, tanggal lahir, usia, alamat tempat tinggal, nick. Nah, untuk register ini user tab-nya akan otomatis masuk sebagai karyawan dan kalian akan langsung masuk ke menu karyawan. Selanjutnya data akan dimasukkan ke setiap tabel. Untuk profesinya otomatis akan masuk sebagai magang dengan gaji dan sebagainya di magang dan belum memiliki jadwal. Selanjutnya ada fungsi login. Fungsi login ini sama seperti tadi, global, supaya username-nya dapat dipakai di modul yang lain ya. Di login ini terdapat dua input yang harus dilakukan, yaitu username dan password. Selanjutnya ada peraturan untuk select user type from username. Nah, di sini ada pilihan kalau user type-nya login sebagai admin, maka akan langsung diarahkan ke menu utama admin. Nah, tetapi jika user type-nya sebagai karyawan, maka akan langsung masuk ke menu karyawan. Lalu mungkin akan saya coba jalankan ya untuk registrasinya. Yang pertama kita akan pilih sebagai karyawan, lalu akan registrasi. Kita contoh saja emailnya junaidi@gmail.com. Untuk passwordnya yang simpel saja 123. Nama lengkapnya Junaidi. Username-nya kita pakai Junet. Nomor teleponnya ya pilih saja lah ya. Untuk tahun tanggal lahirnya sekian, usia sekian, waktu masukkan saja, tempat tinggalnya contoh saja ini. Lalu masukkan nick-nya dan seperti yang dilihat ini akan langsung masuk ke menu utama karyawan. Lalu
Lalu jika ingin mencoba login sebagai Junaidi, kita bisa lakukan login. Ya, maka masuk sebagai akunnya sudah disimpan ya. Lalu jika passwordnya salah bisa dicek ya, sandi atau username salah, maka akan langsung masuk kembali ke menu utama. Lalu untuk login sebagai admin ya, langsung masuk ke menu admin. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berdua ini ingin melanjutkan codingan dari teman sebelumnya, teman saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Firmansyah. Nama saya Dimas Bayu Febrian. Oke, jadi kita berdua ini ingin menjelaskan tentang admin. Program sebagai admin ya guys. Ya itulah. Jadi di sini udah ada kodenya, bukan saya yang ngoding. Jadi mungkin sebisa saya ingin menjelaskan. Nah, di sini ada data karyawan. Oke, untuk data karyawan ini kalian bisa select atau pilih user. Habis itu ada tabel. Nah, tabel ini berisi nama lengkap, username, nomor telepon, tanggal lahir, usia, alamat, nick, email, dan role ya. Jadi ada 10 ini banyak juga nih. Saya nggak tahu juga nih. Habis itu lanjut. Nah, di sini ada codingan edit karyawan. Nah, edit karyawan ini kalian bisa ganti karyawan atau bisa menjadi admin. Apa-apa. Dah, kita mulai lagi guys. Maksud saya teman-teman ya. Jadi tadi sebelumnya kan ada karyawan, kita bisa edit kan. Nah, mana ya tadi edit ya? Sorry. Mana sih edit? Di sini Di atas. Ada di atas. Oh, ini kalian bisa edit karyawan. Nah, di sini ada codingan data sebelum pembaruan. Nah, sebelum pembaruan itu di sini kita udah ada langsung nama-nama, Ada nama data karyawan tersebut. ya. Nah, di Jadi dalam itu ada nama lengkap, username, jabatan, gaji, tunjangan, pajak, dan gaji bersih. nah, ini bakal panjang, guys. Jadi lanjut aja nih. Ini masukkan ID karyawan. Sebelum diedit nih, kita masukkan ID karyawan yang ingin kita edit dulu ya. Ya. Jadi di sini kita langsung ke menu aja. Langsung play. Nah, di sini kan kita pilih opsi nih. Tadi misalnya admin, kan kita jadi admin nih. Habis itu username. Bentar. Oke, udah nih. Jadi di sini udah ada tabel lihat karyawan, edit role karyawan, edit profesi karyawan, hapus karyawan, edit jadwal kerja karyawan sama keluar. Nah, kita langsung Pilih karyawan. Lihat dulu karyawannya, jangan di edit dulu. Lihat dulu di sini. Nah, di sini udah ada namanya ya. Mana nih? Mana sih? Nah, nih. Udah ada namanya tuh, ID, nama lengkap, username. Nah, ini ada berapa nih? Ada 3. Oke. Terus lanjut kita ke edit karyawan. Nah, untuk edit karyawan ini kalian bisa mengubah role-nya. Nih, role. Kalau ingin menjadi karyawan tetap juga bisa, kalau ingin mengubah jadi admin juga bisa. Misalnya kita jadi admin deh, boleh. Nah, ini saya salah nih. Harusnya di atas ini. Masukkan ID. Iya, masukkan ID. Jadi mungkin buat teman-teman jangan ngikutin yang di sini. Jadi langsung aja deh kita ganti. Nah, dah. Mana nih? Tuh admin ya. Cuma di sini ada jadi karyawan tetap nih. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, lanjut. Di sini mana ya tadi? Oh iya, hapus dulu ya. Jadi di sini ada lanjut. Masukkan ID karyawan ingin diedit. Nah, di sini ada jabatan karyawan. Yaitu ada magang, staf junior, staf senior, team leader. Nah, habis itu masukin jabatan.
Nah, setelah itu di sini udah tertera ada gaji yang 20% untuk tunjangan dan 10% untuk pajak, gaji plus tunjangan. Nah, gaji bersihnya itu gaji plus tunjangan dikurang dengan pajak. Nah, jadi gaji itu sesuai dengan jabatan kita ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk update profesi set jabatan. Nah, di sini ada gaji, tunjangan, pajak, gaji bersih. Nah, ini kan tanda tanya nih. Lanjut dong. Tadi sampai mana nih? Jadi dengan set jabatan, gaji, tunjangan pajak, dan gaji bersih. Nah, di dalam ini ada tabel pembaruan data berhasil ya. Tadi kan kita habis ngedit nih, teman-teman. Nah, kita keluar dengan data yang berhasil nih. Data setelah pembaruan. Nah, data setelah pembaruan itu keluar dengan sama kayak tadi, nama lengkap, user, jabatan yang telah kita edit, tunjangan yang sesuai dengan jabatan, pajak, dan gaji bersih ya. Nah, setelah itu kita ada role karyawan. Role karyawan kita bisa berubah sama kayak tadi, yang kita bisa rubah role-nya bisa jadi admin atau dengan karyawan tersebut atau dengan tetap ya. Nah, di bawah itu ada data sebelum pembaruan. Data sebelum pembaruan sama seperti sebelumnya, ada nama lengkap, username, nomor telepon, tanggal lahir, usia, alamat, nick, email, dan terakhir ada role. Setelah itu ada masukkan ID karyawan yang ingin dirubah role-nya. Oh, ini sama ya berarti ya? Iya, sama yang sebelumnya, seperti lihat role karyawan tadi. Setelah itu ada pembaruan data berhasil, sama data pembaruan yang berhasil. Isinya ada nama lengkap, username, nomor telepon, dan lain-lainnya. Setelah itu ada hapus data karyawan. Hapus data karyawan itu bisa untuk kita menghapus data-data karyawan. Nah, di dalam data karyawan ada nama lengkap, username, nomor telepon, tanggal lahir, usia, alamat, nick, email, role yang ingin kita hapus datanya. Nah, kita masuk ID karyawan yang ingin kita hapus. Contohnya coba kita jalankan. Coba kita masukin. Masukin ke mana? Admin dulu. Nomor 1 dulu. Oh iya, sorry, salah. Nah, hapus karyawan nomor 4. Dah, sorry, gue ngetik ya. Ya. Dah. Nah, di sini ada karyawan, beberapa karyawan yang ingin kita hapus datanya. Contoh, kita masukkan nomor ID-nya yang nomor 1. Nih, data setelah pembaruan. Jadi tinggal sisa berapa nih? Jadi sisa 2 ya. Jadi di dalam itu ada karyawan ada 3 misalkan, yang kita hapus 1, jadi sisa 1 karyawan ya. Coba kita balik lagi, Lanjut. kita hapus. Nah, setelah itu ada jadwal ya. Di sini ada jadwal karyawan. Nah, di jadwal ini ada nama lengkap, username, tanggal, shift, waktu mulai, dan waktu selesai. Nah, waktu itu shift pagi, ada shift 2, shift siang, shift 3 malam, dan shift 4 tetap ya. Nah, contohnya ada shift 1 pagi, mulainya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore ya, teman-teman. Shift 2 itu shift siang, mulainya dari jam 2 sampai dengan jam 10 malam. Dan shift 3 shift malam jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi. Dan shift tetap sama dengan shift 1 dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Contohnya itu jadwalnya ada di sini. Iya, di situ. Nah, ini contoh jadwal yang kita ubah. Sebentar. Ini bisa digeser. Nah, ini jadwal-jadwalnya ada Ini di sini. Jadwal-jadwalnya ada di sini ya.
ada waktu, ada shift tetap di situ. Di sini ada shift tetap dua-duanya, yaitu masuknya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita edit jadwal atau lihat jadwal tadi, di sini ada pembaruan data berhasil untuk jadwal. Nah, di dalam itu ada nama lengkap dan lain-lain dan waktu atau jadwal yang telah kita edit. Nah, coba bisa teman saya untuk terakhirnya menjelaskan. Oke, di sini ada menu utama admin nih. Ada lihat karyawan, ini sama saja yang di atas iya, paling atas di sini udah ada di sini. Jadi seperti awal kita run. Nah, kita masuk admin. Internetnya kita masukin dulu seperti sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Oke, tadi mana? Ini. Nah, kan sama kan? Lihat karyawan. Nah, ini sama kayak data awal sebagai admin. Kalau misalkan saya mau pilih nomor 1 gitu, bisa gak untuk lihat karyawan? Bisa banget. Tuh, kelihatan di sini. Sorry, kalau mungkin kurang jelas kita akan naikkan. Nah, ini ada beberapa karyawan ya yang dikerja di ini, dan shift-shiftnya, gaji, umur atau jabatannya sebagai apa. Nah, tadi di sini juga ada pemilihan, itu ada 6. Ada lihat karyawan lagi, terus ada edit juga, edit role sama edit profesi buat karyawan, terus sama hapus karyawan dan edit jadwal kerja karyawan. Nah, untuk edit jadwal karyawan mungkin belum diperlihatkan, jadi kita akan coba dulu. Nah, untuk edit jadwal karyawan, nah di sini ada 1 nih kosong nih. Ya, coba kita akan memakai ID yang kedua. 44 contohnya, 44. Oh, 44 boleh. Nah, masukkan shift karyawan. Bebas nih, kalian bisa pilih, bisa pagi, siang, malam, Atau tetap. terserah. Jadi kita akan jadi tetap aja dah, karena kita akan menyiksa. Gak boleh gitu ya. Oke, lanjut. Di sini sepertinya udah selesai. Nah, jadwal kerja itu cukup singkat sebenarnya. Kita tinggal masukkan pilihan kita mau masuk shift apa. Nah, di situ langsung keluarnya shift tersebut ya teman-teman. Nah, Oke, karena gitu aja. codingan selesai sampai dengan edit jadwal doang, jadi cukup segitu aja yang kita jelaskan. Mungkin kurangnya nanti dari teman saya selanjutnya menjelaskan sebagai karyawan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neolus Fernando. Nama saya Dimas Rido. Dan di sini kita akan melanjutkan presentasi dari admin tadi ke menu karyawan. Nah, di sebentar ya guys ya, kita akan jalanin dulu codingannya. Nah, di menu karyawan ini terdapat 3 opsi, yaitu admin, karyawan, dan keluar. Kita ke bagian yang karyawan guys. Nah, di dalam karyawan ini terdapat 3 opsi lagi, yaitu registrasi, login, dan keluar. Nah, jika teman-teman belum punya akun, kalian bisa registrasi terlebih dahulu ya. Contohnya. Ya. Terus kita di sini masukkan email kita. Emailnya ini semisal ya. Ya. Email.com. Terus passwordnya 1 2 3. Oke. Nama lengkap kita, username juga kita samain aja ya guys, nggak apa-apa. Karena ini cuma buat contoh ya. Ini buat contoh. Jadi kita harus melengkapi data-data yang sudah ditanyakan di sini. Ini tanggal bulan lahir bebas, terserah kalian. Nah, 18 tahun. Dan ini mana apa aja ya guys ya, alamat terserah. Mau Lampung kek, mau Jawa, kemana? Ini masih Nah, seperti yang kalian lihat guys, di sini akun Rido telah berhasil dibuat. Nah, di sini juga lanjut Rido. Lanjut, di sini kita ada 4 lagi, ada 5
Yang pertama bisa lihat data diri, edit data diri, bisa lihat jadwal kerja, bisa reset kan, dan bisa logout. Terus kita pencet masuk ke lihat data diri. Nah, kita lihat data diri. Di sini data diri yang udah kita buat ya guys ya. Di sini terdapat ID pekerja, nama, username, password, nomor telepon, tanggal lahir, usia, alamat, nick, email, dan user type. Nah, ini data yang sudah kita buat saat registrasi tadi. Udah nggak banyak sih guys. Sekarang kita lanjut ke opsi nomor 2. Kita lanjut ke edit data diri. Ya. Nah, edit data diri ini dibagi menjadi 9. Yang pertama tuh bisa kalian edit nama lengkap kalian, username, password, nomor telepon kalian, tanggal lahir, usia, alamat, nick, dan jangan lupa email kalian bisa diedit juga. Nah guys, di sini kita akan memberi contoh satu. Kita akan mengganti nama lengkapnya guys ya. Dari Rido menjadi Dimas Rido karena tadi nama kita belum lengkap. Ya. Nah, ini contoh nama yang udah kita edit tadi. Yang tadinya Rido jadi Dimas Rido guys. Nah, itu adalah salah satu contoh dari edit data diri. Ya, semuanya juga sama. Misalnya mau diganti usia, mau alamat juga ntar akan berubah di sini. Ya, benar sekali. Terus kita lanjut ke nomor 3, ya kan? Benar. Nomor 3, kita jadwal. Iya, benar guys. Di jadwal kerja ini dikit ya opsinya. Cuma terdapat ID pekerja, nama lengkap, username, tanggal, shift, waktu mulai dan waktu selesai. Bedanya di situ guys. Nah, ini sama username nama lengkap masih Rido, username Rido, tanggalnya ini jadwal tanggal kerja kita guys. Tapi di sini kita belum ditentukan shiftnya mau pagi, siang atau malam, waktu mulai dan waktu selesainya. Karena itu diedit di admin. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain sebagai karyawan guys. Yeah. Itu salah satunya ya. Udah, kita lanjut ke opsi selanjutnya. Selanjutnya ke 4, resign. Ya. Nah, kita di sini ada pilihan nih mau resign apa enggak. Mau resign mau iya apa tidak guys. Ya, kalau misalnya kalian mau ingin resign, kita cuma tekan ketik iya. Nah, ini kalau misalkan di enter nih guys, data kita langsung otomatis terhapus guys. Jika kita tidak, nanti akan dibalikan ke menu utama tadi. Tapi akun kita nggak bakal kehapus guys. Ya. Itu misalkan kita tidak menghapus nih. Tidak. Nah, kita dikasih quotes nih guys. Jangan menyerah, semangat terus kerjanya. Nah, bener. Akun kita masih ada dan tidak terhapus. Nah, lanjut opsi selanjutnya. Lanjut yang ini ya, yang terakhir ya. Opsi terakhir guys. Terakhir ke logout. Logout nih. Nah, terus kalau udah ke logout nih, kalian di data karyawan tuh. Terus kembali lagi ke menu utama. Menu paling awal karena kalian kan tadi habis login gak di logout nanti takutnya kenapa-napa guys akun kalian. Jadi sebaiknya dari login kita edit, kita lihat data diri, mau lihat jadwal kerja atau sebagainya, sebaiknya kita logout. Yaitu kembali ke menu utama. Menu paling utama ya. Tadi admin karyawan keluar. Ya. Nah, segitu presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan database yang sudah dibuat. Yang pertama ada database user berisi ID pekerja, nama lengkap, bisa dilihat di sini username, passwordnya, nomor telepon, tanggal lahir, usia, alamat, dan nick dan email dan juga user type. Selanjutnya ada profesi ini berisi ID pekerja, nama lengkap, username, jabatan, gaji, tunjangan, pajak, gaji dan juga gaji bersih. Selanjutnya ada logs ini mencatat siapa saja yang login selama ketika menggunakan aplikasi. Jadi berisi ID, username, waktu login dan loginnya sebagai admin atau karyawan. Bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya ada jadwal ini yang berisi jadwal pekerja. Yang pertama ada ID pekerja, nama lengkap, username, tanggal, waktu mulainya shift, lalu ada shiftnya, terus ada waktu mulai bekerja, dan terakhir itu ada waktu selesai bekerja. Nah, mungkin sekian saja.